Guys, balik lagi nih sama gue Johan Gunawan. Selamat siang. Salam kenal juga untuk kalian yang baru aja joining ya. Pada kesempatan hari ini ya, ini cuma mau ngasih aja nih guys, cara kita nih untuk ngerjain sampling yang untuk buat trial ya. Ini kita kerjanya tuh cuma berapa orang aja sih ya kita ini ya. Kadang 4 orang, kadang 5 orang, kadang kita cuma bertiga gitu ya. Dan juga kita tuh kerjanya tuh masih kayak untuk mengambilkan buah-buahannya yang sudah dialokasikan dari pihak manajer kita gitu ya, untuk diambil dari kebun ini. Jadi tuh sebelum kayak biasa gitu ya, sebelum kita mulai, entah kita yang bantuin mereka untuk bantuin manajer kita layoutin dia punya bins-nya, atau sudah tersediakan dia punya bins-nya guys ya. Jadi kita cuma datang petik buah-buahannya yang sudah yang dialokasikan gitu ya. Contohnya nih ya, itu juga nggak semuanya tuh guys ya, seperti teman-teman lihat tuh ya. Biasa kan di dalam satu row itu kan ada maybe ada 100, ada 130 atau ada berapa, dan ada berapa bay. Nah, hitungan bay itu per bay itu kayak seperti dia punya baynya itu ada 4 pohon. Ada juga karena kita kalau pergi ke vinyard lain gitu ya, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Nah, itu dia juga waktu kita datang untuk petikin buah-buahnya gitu ya, itu pohonnya tuh ya kebanyakan sih ya kita kerjain Sauvignon Blanc, dan ya cuma berapa kali doang sih kita kerjain yang untuk Pinot Noir gitu ya. Ini hanya untuk mengisi waktu aja kita nih guys, sebelum musim pruning, karena kita nggak kalau harvest beneran ya, ini kan cuma harvest untuk ngambil sampling doang ya. Jadi kita tuh nggak ngambil keseluruhan satu blok semuanya gitu, kagak guys. Paling contohnya nih ya, di blok ini ada maybe ada 100 atau 200 row atau berapa, karena yang kita kunjungi itu row-nya ada lumayan banyak sih ya, bukan yang kecil-kecil gitu ya, tapi kita cuma dialokasikan beberapa row, mungkin ada 2 row, ada mungkin 4 row, atau mungkin juga 10 row atau berapa gitu ya. Dan kita tuh nggak ngambil semuanya gitu. Tuh contohnya tuh guys ya, yang seperti teman-teman lihat tuh ya, dia punya binsnya nggak ditaruh di depan pohon semuanya gitu. Mungkin satu bay cuma ngambil 2 atau 3 pohon gitu ya, karena mereka juga ada sebagian yang akan diambil untuk dibawa langsung ke winery-nya gitu, dari research facility manager kita gitu ya. Dan kita nggak ngambil semuanya gitu, semua yang kita petik yang sudah dialokasikan. Nah, sama mereka tuh pengen kita tuh kadang-kadang ya, entah mereka sendiri yang ngejakan manajer kita, atau kita bantuin manajer kita gitu ya, untuk pisahkan buah-buahannya yang busuk-busuk jangan diambil gitu loh, ngerti gak guys? Jadi tuh kita bikin satu bin lagi yang kosong, terus pindahin ke situ, diambil mana yang bersih-bersih gitu ya. Nah, ini awalnya sih kita kalau kerja kayak gini, kita ambil semuanya yang ada di pohon, semuanya pokoknya yang busuk-busuk semua, segala apapun itu juga diambil semua, yang kering ya diambil juga, karena mereka pengen tahu ada berapa banyakkah ya. Tapi kita masukin di dalam plastic bag dulu guys ya, biasa kayak 10 bunches ya, taruh di plastic bag, terus taruh di binsnya juga gitu. Nah, kadang pula juga tuh dia punya manajer kita tuh yang ngejain sendiri ya, dia ikutin kita dari belakang ya, dia bawa timbangannya dipakai troli gitu ya. Dia timbangin dulu yang di plastic bag, karena tuh di plastic bag itu kadang ada, tergantung juga sih kalau misalnya yang montok-montok gitu ya, yang subur-subur gitu, dia punya buah-buahannya, karena bisa sampai 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gitu ya. Dan itu
habis yang plastik bag baru yang warna biru ditimbangin. Nah habis itu baru digabungin lagi gitu. Jadi ada 3 kali ambil data gitu loh. Jadi mereka pengen tahu gitu berapa banyakkah buah yang bisa dihasilkan dari, contohnya dari pohon ini berapa banyak gitu ya. Terus juga dia punya kesuburannya berapa banyak gitu kan ya. Terus juga itu kan nanti kelak apa itu end of the season itu bagaimana mereka akan bikin report untuk semua vineyard yang mereka datangin untuk bikin ambil buahnya juga gitu, trial samplingnya gitu ya guys ya, treatmentnya yang mereka bikin gitu ya di setiap blok yang mereka kerjakan gitu ya. Dan sebagian juga tuh mereka tuh kadang-kadang dibawa juga untuk ke winery-nya mereka. Dan karena fasilitas kita tuh mereka kayak tempat kursus bikin wine making juga gitu loh. Jadi mereka akan bawa, mungkin dibutuhkan 30 kilo kali ya, sekitar segitu. Karena kemarin terakhir juga kita disuruh udah petik selesai gitu, terus dia bilang lagi orang kita butuh lagi untuk ini student mau bikin wine, mereka butuhkan 30 kilo. Ya oke, wes kita jadi ya. Jadi itu satu bin itu yang misalkan full gitu ya, bin kayak gitu bisa bikin sekitar 15 kiloan gitu ya guys ya. Jadi butuhkan 2 bins yang full gitu ya. Jadi untuk bisa bikin wine untuk studentnya juga gitu. Mereka pengen tahu gitu berapa banyak yang bisa diambil dan juga kualitinya kayak bagaimana gitu ya. Karena semua itu kan pasti akan beda-beda ya. Untuk yang Sauvignon Blanc ataupun juga yang untuk Pinot Noir gitu ya. Jadi ya kita cuma kerjain apa yang disuruh dari manajer kita gitu ya. Misalkan mereka suruh kita ambil ini ya kita kerjakan. Karena mereka udah dapat izin juga gitu dari yang punya kebunnya juga guys. Jadi mereka misalkan kita mau ini pengen tahu ikutin cara kalian dari manajer kita, karena mereka tuh kan para research gitu ya. Mereka pengen tahu gitu bisa berapa banyakkah, atau pengen tahu bisa menghasilkan berapa banyak buahnya gitu loh. Kalau misalkannya mereka mengikuti cara mereka gitu. Ada sebagian yang akan akhirnya tuh bakal ngikutin mereka gitu, tapi belum semuanya sih ya. Karena mereka tuh bikin yang yang 6 can, 7, 8 can, 10 can, 12 can gitu. Cara mereka bikin ininya gitu, ngerawat pohon anggurnya gitu guys ya. Kadang kalau misalnya kita lagi kerja gini ya, dia punya manajer atau ownernya pun juga ya punya kebunnya gitu datang, dan mereka akan pengen tahu juga gitu. Dan ada juga yang ikut bantuin motongin juga gitu ya. Kalau kita sih bagus ya, mau ya kita, karena kan itu kan bisnis mereka gitu kan ya. Karena mereka pengen tahu gitu loh. Jadi untuk tahun ini misalkannya ya, dia dari para research manajemen kita gitu ya, sedang ngambilin buahnya gitu kan ya, dengan kita pakai kita gitu kerjanya. Dia pengen tahu gitu, karena role-nya yang udah spesifik itu yang udah disediakan untuk manajer kita, pengen tahu berapakah hasil crop tahun ini gitu ya. Ada juga yang ikut juga motong gitu sama kita gitu. Jadi ya bagus juga sih kayak gitu ya, sama jadi mereka pengen tahu ada berapa isi bisa menghasilkannya gitu. Kadang juga sih ada yang satu pohon bisa bikin 15 kiloan lebih, sampai 20 kiloan gitu satu pohon doang itu guys ya. Jadi ya bisa berapa ton gitu. Ada kemarin juga terakhir hitungannya tuh, ini yang untuk Pinot ya, bukan yang untuk Sauvignon Blanc. Jadi ada yang cuma berapa hektar, 1 hektar itu mereka bikin berapa tuh 1 ton, iya 1000 kilo gitu. Itu yang Pinot itu ya, belum yang Sauvignon Blanc gitu. Karena dia manajer kita tuh kan, gue denger gitu ini menghasilkan segini sekian gitu. Karena apa yang kita ambil gitu ditimbang sama dia setiap kali kita, pokoknya kita potong gini ya, terus dari belakang gitu dia udah ngikutin kita gitu loh ya. Jadi ditimbang-timbangin gitu, kita yang sudah masukin di dalam plastik bag dan di dalam binsnya juga ditimbang sama dia gitu loh. Jadi dia tahu gitu, ada rekodnya gitu, yang untuk misalnya row yang pertama atau row ketiga atau row keempat gitu.
mereka tuh ada datanya semua gitu. Jadi dan juga sudah dialokasikan itu bukan semua dia punya pohonnya ya, seperti tadi awal bilang kan ya, cuma bikin satu bay bisa bikin 2 atau 3 pohon, itu nggak semuanya ya. Itu sampai 1 tahun lebih gitu. Jadi ya dia punya owner juga happy gitu, wah iya bisa menghasilkan segini banyak gitu. Ini kalau misalkannya mereka mengikuti cara dari manajer kita gitu untuk perawatan treatmentnya gitu loh ya. Jadi ya dengan ngambil mereka punya apa yang diterapkan gitu, kayak misalkannya cara spraynya atau spray mixingnya atau bagaimana gitu ya. Jadi terserah dari pihak yang punya kebunnya gitu guys ya. Kalau misalkannya end of the season mereka dapat hasil lah gitu kan, dikasih tahu berapa banyak tahun ini atau tahun sebelumnya. Kalau misalkan mereka happy growernya gitu ya dengan yang sudah diterapkan dari manajer kita gitu ya, mereka bakalan tergantung dari mereka mau ikutin mereka atau tidak gitu yo. Jadi ya kayak gitu guys ya. Itu apa sebabnya ada trial di sampling gini yang mereka ngambil treatmentnya, mau ngambil contoh dan juga perawatannya dari awal setelah habis pruning. Nah, tergantung dari yang punya grower atau manajernya gitu. Misalkan oh ya ide mereka tuh bagus, kita akan terapkan dan kita akan ikutin mereka gitu. Atau cuma pengen tahu aja gitu loh ya, apakah tahun ini bisa menghasilkan banyak buah atau tahun sebelumnya atau tahun depan, di masa depannya juga gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu apakah ini bagus. Dan juga perawatannya mereka tuh misalkannya dikasih tahu lu mesti kayak begini, oke? Lu mesti awasin dari awal, misalkan dari untuk nge-spraynya misal ada hujan atau bagaimana, untuk menjaga buahnya tuh untuk menjadi clean, jangan ada yang busuk-busuk gitu. Dan juga caranya juga gitu, misalkannya kerja shooting gitu ya, yang mengurangi dari ranting sebelah pohon ini terus pohon sebelahnya jangan sampai ada kayak bundelan-bundelan gitu loh. Jadi mereka tuh mesti dibersihkan juga gitu. Itu sih emang sih costing gitu ya, karena lu bakalan bawa kontraktor ke dalam kebun ini untuk mengerjakan kerjaan itu. Tapi untuk kedepannya itu akan bagus karena perawatannya juga gitu, itu yang diwanti-wanti usaha udah ada berbuah gitu ya habis pruning gitu kan ya. Jadi mereka tuh pengen tahu juga gitu, usaha ini terapkan bagus, kalau enggak ya terserah mereka juga sih ya. Dan juga tuh merawat dari awalnya juga untuk spraynya, dan juga liatin gitu loh perkembangannya gitu ya. Jadi sangat penting kalau misalkannya ini mereka tahu juga gitu ya, yang punya kebunnya gitu guys ya. Berhubungan dengan New Zealand itu dikenal dengan Sauvignon Blanc ya. Jadi para demam gitu yang penggemar peminum wine Sauvignon Blanc, mereka tuh banyak kan sekarang tuh di Blenheim ditanam pohon Sauvignon Blanc dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya gitu, kayak misalnya Riesling atau Chardonnay atau Pinot gitu ya. Mereka tuh tanam tiap tahun tuh Sauvignon Blanc. Jadi bakalan ya kalau misalkan kalian datang ke New Zealand gitu ya, pengen tahu di manakah yang paling banyak dan paling itu, datanglah ke Marlborough Region guys, karena di sini paling banyak Sauvignon Blanc di Marlborough Region sini guys. Jadi kalau misalkan kalian berkunjung ke New Zealand gitu ya, pengen holiday bersama family kalian, pengen tahu wine gitu ya, datanglah ke sini, ke Blenheim Marlborough Region, karena city of winery. Banyak banget kiri kanan wine vineyard. Jadi ya dibandingkan dengan kota-kota lain di New Zealand gitu, apalagi di North Island nggak terlalu banyak sih ya. Banyak kan tuh semua di Blenheim semua guys, di Blenheim, di Marlborough Region, yang di daerah Blenheim, entah di bagian Randwick dekat airport pun juga banyak kebun anggur sini guys. Ya mau ke arah ke Wairau Valley lah, mau ke arah Seddon, itu banyak banget guys, jutaan pohon di sini. Di kota sendiri aja banyak juga gitu. Jadi ya kalian kalau mau holiday, mau wine tasting atau bagaimana, datanglah singgah ke Blenheim sini guys. Jadi itu cuma ya mungkin
apa namanya, kalau naik kapal feri dari Wellington gitu ya, itu paling juga 3,5 jam gitu ya. Terus dari itu terus ke Picton dari Wellington ya, terus naik jalan lagi ke Blenheim sekitar 20-25 menitan gitulah ya, tergantung dari trafficnya juga gitu ya. Bakalan banyak vineyard di sini deh, dan juga tinggal cari aja di Google Map gitu. Misalkan kalian mau cari apa namanya winery gitu, pasti bakalan pop up banyak yang winery terdekat gitu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya singgah aja ke sini. Kalau misalnya mau sekali mau foto-foto juga, paling bagus sih itu kalau misalnya musim-musim apa namanya autumn, pas lagi bulan-bulan Mei gitu lah ya, karena pohon-pohon bakalan daun-daun itu pada kering-kering, dan itu bakalan bagus untuk foto-foto shoot. Karena gue tahu sering, karena ya gue sering juga foto-foto juga gitu ya. Dan juga kalau misalkannya lagi musim pruning, background tuh pasti banyak yang apa namanya, yang snow, yang apa namanya, banyak salju-saljunya juga guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau datang ke sini mau singgah ya, datang bulan-bulan segitu. Kalau kalian datang ke sini, ke Marble Region area gitu ya, apa namanya, bisa ke winery ya, dan pasti minta izin dulu gitu dari pihak yang apa namanya, misalkan dari winery-nya, tanya gitu, boleh nggak kita foto-foto gitu. Jangan main langsung foto-foto aja guys, karena sebagian sih yang kita tahu gitu ya, mereka tuh nggak suka punya winery vineyard gitu ya, orang random gitu datang punya mereka, main foto-foto aja gitu, main foto sana foto sini tanpa izin ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ada orang yang bisa tahu deh, yang apa namanya, misalkan kalian datang ke sini terus jalan-jalan terus mau foto gitu ya, ada orang di kebunnya mereka tuh, itu apa, entah itu manajernya ataupun yang punyanya gitu. Alangkah baiknya kita biasakan tanya, minta izin dulu gitu, boleh nggak kita foto-foto gitu. Jangan asal jebret guys, itu nggak sopan ya. Sekian teman-temannya, terima kasih sudah luangkan waktu kalian semua untuk nonton video kita ya di Nama Family Channel New Zealand. Kalau kalian tertarik apapun juga, silakan di komen aja ya, dan juga jangan lupa subscribe, nanti kalian dapat notifikasi kalau kita habis upload video gitu atau bagaimana guys ya. Sekali lagi thank you udah joining ya, selalu dan teman-teman, dan salam sehat.